Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan hari Minggu free, nggak ada kegiatan, jadi kita coba cari kegiatan yang bermanfaat. Kita nggak mau bikin video tentang politik atau tentang perseteruan hoax dan sebagainya, tapi kita lebih ke arah yang manfaat ya. Kebetulan hari ini saya itu lagi nggak bisa pulang kampung karena alasan kerjaan, jadi lebih baik buat belajarin nyetir sama adik. Ini kita sudah sama, saya sudah sama adik saya nih, Ginanjar, udah siap latihan nampaknya nih. Tadi optimismenya cukup tinggi ya, jadi sepertinya sih dia bakal mampu nih buat cepet pinter gitu ya. Kita belajar pakai mobil Avanza tahun 2010. Lokasinya di kawasan sekitar ruko ya, jadi kita nyari tempat yang memang benar-benar aman dari resiko. Kebetulan ini ada trek lurus ya, teman-teman bisa lihat ini treknya lurus, itu cukup untuk kita latihan maju mundur. Semuanya sudah kita siapkan, mesin udah nyala. Ini adek saya juga udah siap, agak-agak tegang dikit tapi enggak apa-apa lah. Oke ya wis, oke. Kalau gitu kita coba mulai dulu ya. Tahap pertama kita akan kasih pelajaran cara oper gigi, mengenal persneling dulu. Jadi gigi 1, 2, 3, 4, 5 sampai gigi mundur kita kenalkan dulu. Oke, coba tes oper gigi. Tes 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mundur. Oke, netral. Oke, sekarang posisi coba sen kiri, sen kanan. Oke, terus tembak. Oke, segitiga. Siap. Sekarang bersihin kaca depan. Oke. Ya udah cukup lah. Tadi sih dalam kondisi mesin mati kita sudah ajarkan, cukup lumayan. Jadi itu akan meminimalisir proses konsentrasi otak atau pikiran ketika kita membawa mobil. Paling enggak kita ketika oper gigi itu udah nggak lihat lagi. Biasanya kalau orang baru cenderung mau oper gigi dalam kondisi ke depan lihat setir, pegang setir, pandang ke depan, tapi mau oper gigi kita lihat gigi. Tapi kali ini kayaknya udah bisa untuk nggak lihat gigi. Jadi udah hafal, tangannya udah hafal, udah punya mata tangannya ya. Jadi kita mulai masuk di pelajaran awal, yaitu masuk gigi 1, maju kurang lebih sekitar 100 sampai 150 meter. Siap, Gen? Siap. Ayo. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Lihat. Ya, udah bisa mulai mainin setir nih. Lumayan juga sih. Oke, mantap. Ya depan ya. Dikit lagi kita ambil rem. Oke, cukup sampai sini aja cukup. Yuk kita mundur. Ya. Tadi untuk posisi maju sih sudah cukup oke ya. Teknik rem juga udah cukup lumayan bagus ya. Kita coba mundur. Ada mobil ambulan juga. Oke. Yuk coba tes mundur. Pelan-pelan aja. Ikutin
apa yang udah tadi dipraktekin ya, diajarin ya. Ya kalau udah mau minggir mesti dibuang keluar. Oke ya, jadi cukup oke sih. Teknik lihat spion, teknik main rem, setir, dan nggak ada kita ya tadi rasain tuh rem mendadak, terus ini udah nggak ada lagi. Posisi oke, cukup posisi garis samping juga udah cukup bisa diterapin, jadi rasa khawatir untuk trek lurus dan mundur itu sepertinya udah nggak ada. Jangan grogi, Gin. Oke, siap. Biasa, tenang. Ingat pelajaran. Ini baru tahap awal, jangan nafsu. Oke, cukup oke. Padahal tadi kita praktekkan baru beberapa pelajaran dasar ya, jadi cukup bisa dipahami lah kalau kelihatannya nih. Oke. Siap, udah kasih rem aja dulu. Oke ya, untuk ke depan kita sudah sebentar. Oke guys, tadi kita udah cukup lumayan lama ya, teknik maju mundur udah kita praktekin. Saya coba mau tanya sama adik saya dulu. Adik saya ini gimana perasaannya setelah melakukan beberapa kali maju mundur, dan rasanya seperti apa? Oke. Gin, Ya, gimana tadi pas pertama kali belajar maju dan mundur gitu? Ada rasa tegang atau gimana sebagai pemula belajar mobil? kalau awalnya sih memang agak tegang ya, cuman kita harus pede aja biar nggak panik, biar bisa gampang menguasai jalan gitu. Oh gitu ya. Sebelum belajar untuk mobil sendiri, udah berapa kali barangkali pernah latihan atau memang ini baru yang pertama kali? Belum pernah, baru pertama kali ini. Sama sekali. Baru nyobain hari ini. Tapi untuk teknik kopling barangkali pernah belajar atau ahli dalam mengemudi motor kopling atau gimana? Kalau di motor sih udah bisa ya, kalau di motor mah. Cuman kalau mobil cuman sekedar nanya-nanya aja sama teman gitu, cara ngopling gimana. Cuman kalau praktek itu baru sekarang. Oh gitu ya. Ya memang sih teknik koplingnya itu sama dengan kita bawa motor, cuman yang membedakan di mobil itu konsentrasi kita tuh harus menyatukan antara kaki yang harus mengendalikan kopling, rem dan gas, terus tangan kiri juga harus siap dengan oper gigi, tangan kanan harus siap dengan setir, dan mata kita juga harus fokus ya. Memang tatapan kita tuh fokus ke depan, tapi kita juga mesti belajar untuk lihat spion kanan dan kiri ya. Artinya untuk menyeimbangkan ketika kita mundur tuh jarak dengan tepi garis kanan kiri itu kita mesti paham itu ya. Iya. Oke. Jadi perasaannya gimana setelah sekarang udah bisa maju mundur? Seneng nggak? Kalau buat sekarang sih seneng ya, jadi malah kita penasaran gitu, pengen nyobain apa yang lebih menantang lagi gitu. Oh gitu. Soalnya Ya? kalau jalan maju mundur kan insya Allah sih
udah ngeh gitu, udah paham gitu. Oke. Tapi gini, balik lagi, orang memang kalau belajar itu cenderung lebih banyak penasaran gitu ya. Jadi sama kalau kita belajar apapun di sekolah gitu atau praktek apapun itu, tahapannya itu mesti sesuai. Tujuannya apa? Biar daya ingat kita itu nggak terlalu berlebihan. Jadi nanti ketika kita belajar di hari berikutnya itu konsentrasi dan ingatan kita tuh masih sama gitu. Artinya jangan sekarang satu hari itu kita sudah bisa apa, minta ditambah terus. Nanti begitu hari berikutnya lagi belajar lagi udah lupa lagi. Karena saking bingungnya banyak pelajaran yang dimakan gitu ya. Jadi jangan nafsu, pelan-pelan aja. Cukup hari ini tuh untuk yang teknik maju mundur dulu. Nanti hari berikutnya kalau ada kesempatan kita praktekin belok-belok dan selanjutnya ya. Jadi sejauh ini udah oke ya. Udah pernah memang gini Pak, teman-teman. Dari tadi saya belajarin dari awal itu memang belum ada kejadian mesin mati. Artinya teknik bermain koplingnya itu memang sudah bagus gitu. Jadi biasanya kalau orang baru tuh pasti sering mati gitu. Ada tanjakan dikit mati. Terus kadang-kadang nggak seimbang antara kopling dengan kita ngerem, posisi sudah harusnya jalan tapi rem masih ngecek juga bikin kendaraan jadi mati. Jadi sering ngerem mendadak dan sebagainya. Ya faktor-faktor itu kebetulan hari ini di hari pertama belajar itu kalau saya kasih nilai itu 7,5 lah, itu sudah cukup bagus banget. 7,5 itu sudah cukup bagus. Jadi mudah-mudahan sih cukup dengan 2-3 kali sudah lancar, keempat kali dan seterusnya udah tinggal praktek di jalanan, tapi tentunya harus punya SIM dulu kan. Jadi kita juga jangan sekedar bisa tapi kita nggak taat aturan. Kita sebagai pengemudi yang baik mesti bikin SIM, mesti punya SIM, bukan jadi pengemudi yang dugal ya. Jadi hari ini udah cukup nih. Alhamdulillah cukup lah sekarang. Cukup ya. Iya. Udah lumayan mengerti. Cuman dari segi kesulitannya untuk mesin aja sih, untuk mengontrol antara gas, rem, gigi dan penempatan posisi di jalanan aja. Kesannya apa nih untuk yang pertama ini? Langsung jatuh cinta apa gimana nih? Penasaran aja sih, pengen langsung bisa gitu. Ya. Maklum. Oke deh. Ya udah deh kalau gitu kita nggak tetap ini protapnya Pak Guru ya. Jadi tetap nggak bisa mau minta latihan sebanyak apapun. Kalau memang aturnya tahap pertama harus segini ya udah segini. Kita nggak bakal bisa kasih lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Untuk kebaikan si driver sendiri. Biar kelak jadi pengemudi yang baik, yang nggak ugal-ugalan di jalan, yang mengerti benar-benar cara mengemudi gitulah ya. Dari semua rambu-rambu pun harus mengerti. Jadi nggak sekedar bisa hanya sekedar bawa mobil keluar tapi nanti di jalan nggak tahu praktek ke rambu-rambu dan sebagainya. Itu kan timbulnya jadi bikin kecelakaan, bukan cuma buat pribadi tapi buat pengendara yang lain itu berimbas juga ya. Jadi jangan seperti itu. Pesan saya buat teman-teman yang baru mau belajar mobil, belajarnya tahapannya sedikit demi sedikit, yang penting lancar ya. Tahapan selanjutnya mungkin akan ada tambahan ke arah tikungan. Mungkin kita pelajaran selanjutnya itu lurus lebih jauh, mungkin 200-400 meter, ditambah teknik oper gigi dari 1 ke 2 dan selanjutnya. Habis itu kita mainin belok kanan dan kiri ya. Tapi itu akan ada di pelajaran berikutnya, akan ada di video selanjutnya. Jadi selalu pantengin kita terus, ikuti channel kita tentang bagaimana pelajaran menyetir tanpa harus kursus. Jadi nggak usah buang-buang biaya, cukup sama Pak Guru Buang gitu. Jadi insya Allah cepat bisa ya. Jadi ikuti terus video kita sampai nanti dan mudah-mudahan bermanfaat gitu.
viewernya ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else. I thought I would own the way I felt, yeah. I call you but you never even answer. I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain. Oh, you stress me out, you kill me, you drag